Pemirsa, Rektor Universitas Gadjah Mada buka suara terkait dengan polemik ijazah sarjana Jokowi. Ia menjamin ijazah Jokowi asli dan memiliki bukti tentang keaslian ijazah Jokowi. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat. Universitas Gadjah Mada akhirnya merespon polemik ijazah Joko Widodo. UGM yang bernama Rektor UGM, Ova Amelia, menyatakan kampusnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya foto ijazah milik Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Ia juga menjamin Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga lulus. ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Bukan, kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menambahkan dokumen ijazah sarjana Jokowi hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Respon pihak UGM menjadi sorotan pasca kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini masih bergulir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum diperiksa di Mapolda Metro Jaya, ahli digital forensik Rismon Sianipar menantang Rektor UGM untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Persiapannya nggak ada karena semua sudah dalam kepala ya. Terus mengomentari sedikit dari statement dari Profesor Ova Amelia sebagai Rektor UGM ya, bahwa the devil is in the detail. Artinya jangan jump into conclusion, jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Pertama, kenapa tidak bisa dijawab lembar pengesahan penguji yang tidak ada di skripsi Joko Widodo, ya? Yang disimpulkan atau dicari tahu kebenarannya oleh Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007, bahwa skripsi tersebut ternyata tidak pernah diuji dan isinya merupakan contekan atau duplikat dari pidato dari Dr. Sunardi. Itu dijawab dulu. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu? Sementara universitas swasta saja ya yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak, dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM ketika saya wawancara di Rosi kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tidak dijawab lembar transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum yang tanpa tanda tangan dekan maupun pembantu dekan, tanpa stempel dan tulisannya nilainya bertulisan tangan. Ya, yang kami jumpai berbeda jauh dengan format baku yang kami miliki dari transkrip nilai seseorang yang lulus di tahun yang sama dari Fakultas Kehutanan, di mana formatnya sangat baku, ada stempel, ada tanda tangan yang otoritas seperti dekan maupun pembantu dekan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bupati Pati Sudewo mangkir panggilan pemeriksaan di KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi rel kereta api. Ya, Sudewo sempat muncul ke publik dalam sebuah acara di Pati setelah sepekan menghilang. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Pati Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Jumat kemarin. KPK menduga Sudewo menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR, namun Sudewo tidak hadir. Itu
Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan. Sementara itu, usai sepekan menghilang pasca demo besar-besaran dan dikabarkan sakit, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara pramuka di Pati. Baru muncul Pak? Di kantor, tanda tangan koordinasi. Kemarin di Jakarta juga Pak infonya Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri PU. Kalau tadi Pak kemarin Pak, sudah sembuh ya berarti ya? Ya, alhamdulillah doanya. Angket gimana Pak Bupati? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak ya? Ya, insya Allah. Adapun dalam kasus dugaan korupsi rel kereta api Solo Balapan Kadipiro dan Kalioso tahun anggaran 2018-2022, KPK telah menetapkan sejumlah pejabat Kemenhub dan pihak swasta sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam waktu dekat, KPK akan memanggil kembali Lisa Mariana, di mana KPK menyatakan pemeriksaan Lisa Mariana ini merupakan langkah awal meminta keterangan ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemirsa, KPK akan kembali memanggil Lisa Mariana dalam kasus korupsi BJB. Meski telah diperiksa pada pekan lalu, KPK masih membutuhkan keterangan Lisa Mariana dalam kasus korupsi pengadaan iklan di BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Lisa berkaitan dengan alokasi dana non-budgeter di BJB. Dana tersebut diduga telah mengalir ke beberapa pihak. Sebelumnya, Lisa Mariana mengaku mendapat aliran dana dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun ia tidak menyebutkan berapa jumlah dana yang diterima kepada awak media. Ada informasi bahwa juga diduga ada aliran kepada saudara LM ini. Makanya penyidik memanggil saudara LM untuk dikonfirmasi kebenarannya seperti itu. Nanti ini kan baru sebelah pihak nih, dari saudara LM kita akan konfirmasi juga kepada saudara RK. Nah itu uangnya atas perintah Pak RK dari BJB. Apanya? Uang yang buat LM itu atas perintah Pak RK berarti Pak? Oh enggak, jadi gini, kita menduga ada alirannya di sana. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. KPK terlibat. Kita harus tunggu. Ini mewakili disiplin. Mengupas isu-isu terhangat. Iran sudah mengklaim mereka menang. Very dangerous, Pak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Jangan dilanjutkan. PBB harus turun. Ratifikasi diperlukan. The Prime Show di Singo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat